Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai bulan sebagai satelit bumi. Diharapkan kalian dapat mengetahui asal-muasal bulan, ciri-ciri fisik bulan, bentuk permukaan bulan, fase-fase bulan, gerhana bulan, dan juga fungsi bulan bagi kehidupan di bumi. Pernahkah kalian melihat bulan di malam hari? Nah, apa sih itu bulan? Bulan merupakan salah satu benda langit yang paling indah yang sering kita lihat dan kita amati. Bulan juga merupakan satelit alami yang dimiliki planet kita ini, yaitu planet bumi. Semua planet yang ada dalam tata surya kita ini memiliki satelit alami yang disebut dengan bulan. Seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus memiliki 50-an lebih bulan. Planet Mars memiliki 2 bulan, yaitu Phobos dan Deimos. Sedangkan planet bumi yang kita tinggali ini memiliki 1 bulan yang disebut dengan bulan atau moon. Pernahkah kalian berpikir bagaimana bulan dapat terbentuk? Ya, asal bulan masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Namun ada teori yang paling diakui, yaitu adanya teori hipotesis tumpukan besar. Menurut hipotesis tumpukan besar ini, bulan terbentuk dari puing-puing yang terpisah karena adanya tumpukan antara bumi dan benda seukuran planet Mars yang disebut dengan Theia sekitar 4,5 juta miliar tahun yang lalu. Hipotesis tumpukan besar ini merupakan hipotesis ilmiah yang paling diakui saat ini tentang persis terbentuknya bulan. Bukti penelitiannya meliputi putaran bumi dan orbit bulan memiliki orientasi yang sama. Contoh, batuan bulan menunjukkan bahwa permukaan bulan pernah berbentuk cair. Kemudian, bulan memiliki inti besi yang relatif kecil, kepadatan yang lebih rendah dibandingkan dengan bumi. Bukti tabrakan serupa di sistem bintang lain yang menghasilkan cakram puing, dan tumpukan besar konsisten dengan teori terkemuka tentang pembentukan surya. Akhirnya, rasio isotop stabil yang identik antara batu bulan dan batu bumi yang menyiratkan asal-muasal yang sama. Bulan tentunya memiliki ciri tersendiri yang dapat membedakannya dengan benda langit lainnya. Ciri-ciri fisik bulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Berbeda dengan matahari, bulan berasal dari puing-puing tersisa dari tabrakan antara bumi dan benda sebesar planet Mars. Maka dari itu, bulan berasal dari batuan keras. Dan karena batuan keras itulah, bulan tidak dapat memiliki cahaya sendiri dan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Lalu, dari mana cahaya bulan itu ya? Bulan tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri seperti matahari. Lalu, dari mana cahaya yang bersinar pada bulan ya? Nah, ternyata cahaya itu berasal dari matahari adik-adik. Bulan memantulkan cahaya dari matahari yang kemudian dipantulkan kembali ke mata kita ini, mata manusia. Itulah sebabnya mengapa bulan menjadi benda langit paling bersinar kedua setelah matahari. Ciri fisik yang kedua yaitu gravitasi bulan sekitar 1/6 gravitasi bumi. Kecepatan gravitasi di bulan dan di bumi itu berbeda. Kecepatan gravitasi di bulan yaitu sekitar 1,622 meter per second kuadrat atau 1/6 kali di sini di bumi. Itulah sebabnya kami di bulan itu seperti bulan di bumi. Ciri yang ketiga yaitu suhu siang hari sangat panas. Itu menyebabkan
Berbeda dengan laut yang ada di planet bumi kita ini, laut di bulan merupakan dataran luas yang tampak sebagai daerah gelap, tidak berisi air, permukaannya licin dan tidak begitu baik dalam memantulkan cahaya matahari. Ada banyak laut di permukaan bulan, dan laut yang terbesarnya bernama Oceanus Procellarum, yang artinya lautan badai atau Ocean Austrum. Letaknya di lintang utara sisi bulan yang menghadap bumi. Laut terbesar ini terlihat seperti permukaan gelap yang luas di satelit alami bulan. Dan yang kedua yaitu gunung. Beberapa gunung menjulang sampai ketinggian 35 kaki di atas permukaan bulan. Beberapa gunung di bulan dinamakan gunung-gunung yang ada di bumi. Contohnya adalah Arminius, Ophacus, dan Alpen. Bentuk permukaan yang ketiga yaitu kawah. Kawah merupakan permukaan yang berdiri dengan ribuan kawah dengan ukuran yang berbeda. Pada umumnya, kawah ini berdiameter 500 meter. Tinggi bumbunya berkisar antara 9.000 sampai dengan 15.000 kaki di atas permukaan kawah. Kawah yang terbentuk di permukaan bulan disebabkan oleh beberapa hal. Penyebab yang pertama yaitu adalah karena adanya pertumbuhan atau tabrakan yang terjadi pada permukaan bulan dengan benda ruang angkasa lain seperti asteroid. Benda ruang angkasa yang menabrak bulan tidak harus terbakar oleh atmosfer bulan yang tipis, sehingga akan menyebabkan terbentuknya kawah di permukaan bulan. Penyebab yang kedua yaitu adanya peristiwa alam seperti hentakan tektonik atau gunung meletus. Bentuk permukaan bulan yang keempat yaitu sinar. Sinar yaitu sesuatu yang memancarkan cahaya ke segala arah dan berasal dari beberapa kawah bulan. Sinar ini lebarnya dapat mencapai lebih dari 10 mil dan panjangnya mencapai 1.500 sampai dengan 2.000 mil. Sinar ini tidak membentuk bayangan. Bentuk permukaan bulan yang kelima yaitu lembar. Pada daerah datar yang terbentang di permukaan bulan, terdapat lembah berliku-liku yang terlihat seperti dasar sungai yang sudah tua atau jurang. Sebagian ahli geologi memperkirakan bahwa lembah ini kemungkinan merupakan retakan tua yang berisi debu, sedangkan ahli geologi lainnya memperkirakan bahwa jurang ini merupakan sistem saluran tua untuk lava, gas panas, atau air. Ketika kalian melihat bulan, apakah bulan nampak terlihat sama? Tentu tidak, bukan? Nah, pasti kalian pernah melihat bulan purnama, bulan sabit. Nah, mengapa sih bulan nampak berbeda-beda dari
fase yang keempat, yaitu fase pada seperempat sisa peredaran bulan mengelilingi bumi, terjadi pada hari ke-22. Bulan kembali terlihat setengah lingkaran. Bulan kemudian bergerak lagi untuk menyelesaikan peredarannya mengelilingi bumi. Pada saat ini, bulan membahas mengenai bulan, pasti kalian pernah mendengar istilah gerhana bulan, bukan? Nah, apa sih gerhana bulan itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Gerhana bulan biasanya terjadi pada aspek oposisi. Aspek oposisi sendiri yaitu kedudukan bulan ketika berada pada urutan matahari, bumi, dan bulan. Aspek oposisi ini berpengaruh terhadap terjadinya bulan purnama dan gerhana bulan. Fase bulan purnama merupakan saat yang paling mungkin terjadinya gerhana bulan. Well, apa ada hubungannya dengan orbit bulan dan bidang ketika bumi? Yaps, seperti pada gerhana matahari, karena pengaruh kedua orbit, maka tidak selalu saat bulan purnama terjadi gerhana bulan. Ketika bidang orbit bulan berpotongan dengan bidang orbit bumi, maka titik perpotongan kedua bidang menjadi suatu garis potong. Jika matahari, bulan, dan bumi berada pada garis bumi, maka baru terjadi gerhana. Nah, ketika posisi bulan berada sangat dekat atau terletak pada bidang orbit bumi dan ketiganya berada dalam satu garis lurus, maka pada saat itu sinar matahari ke bulan terhalang oleh bayang-bayang bumi. Akibatnya bulan tertutup oleh bayang-bayang bumi dan terjadilah gerhana bulan. Bulan sangat penting bagi kehidupan bumi. Jika bulan tidak ada beberapa hal bumi yang hilang. Jika tidak ada bulan, planet bumi yang kita tinggali ini pasti tidak akan seperti sekarang ini loh adik-adik. Lalu sebenarnya apa sih fungsi bulan bagi kehidupan di bumi kita ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama yaitu untuk menjaga bumi pada porosnya. Karena ada bulan, bumi miring sekitar 23,5 derajat. Kemiringan poros ini menciptakan iklim yang pas bagi kehidupan. Jika tidak ada bulan, kemiringan bumi diperkirakan bisa mencapai 80 derajat. Fungsi yang kedua yaitu memberi waktu dan penanggalan. Tarikan gravitasi dari bulan menjaga rotasi bumi. Tanpa tarikan ini, bumi berputar lebih cepat, mengurangi waktu satu hari menjadi kurang dari 24 jam. Di masa lampau, manusia berpatok pada fase bulan untuk menghitung hari. Hingga hari ini, penanggalan bulan masih digunakan di tahun Islam atau tahun Hijriah dan tahun Cina. Fungsi yang ketiga yaitu mengakibatkan pasang surut. Rotasi bulan menyebabkan pasang surut laut di bumi. Pasang surut menyebabkan udara bergerak atau menjadi angin. Karena angin dan pasang surut inilah manusia bisa berlayar. Nelayan tradisional bisa mencari ikan. Pasang surut ini juga dapat membangkitkan listrik. Fungsi yang keempat yaitu melindungi bumi dari benda langit. Bulan juga menjaga bumi dari benda langit yang mendekati bumi. Jika ada asteroid yang ingin menabrak ke bumi, bulan bisa menjadi penghalang. Selanjutnya, fungsi yang kelima yaitu memberi penerangan di malam hari. Bulan sebenarnya tidak memancarkan cahayanya sendiri. Sinar bulan yang kita lihat di malam hari adalah pantulan dari sinar matahari. Tanpa sinar bulan di malam hari, manusia dan makhluk nokturnal atau makhluk yang aktif di malam hari akan kesulitan melihat malam. Walaupun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh, Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.